Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari Indodax Academy. Ini ada sebuah prediksi yang luar biasa teman-teman. Jadi apakah Bitcoin sudah dead atau Bitcoin is dead? Apakah Bitcoin sudah mati? Dan di sini dinyatakan bahwa apabila Bitcoin mati, maka XRP akan bisa menyalip jauh pada saat bank itu beralih ke on-chain, teman-teman. Nah, kita akan membahas apa maksud dari artikel ini, teman-teman. Jadi, seorang investor lama dari Bitcoin ini memicu perdebatan baru setelah menyatakan bahwa XRP berpotensi melampaui Bitcoin ketika sistem keuangan global beralih ke settlement berbasis blockchain, teman-teman. Jadi klaim tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan pasar valuta asing dan volatilitas obligasi global, teman-teman. Jadi pernyataan ini datang dari akun X yang bernama Pompeius yang mengaku telah membeli Bitcoin sejak tahun 2013, teman-teman. Jadi dia menggambarkan seperti ini, teman-teman. Jadi dia menyatakan di akun Twitter bahwa setiap bank sentral akan menggunakan XRP sebagai aset jembatan dan ini sekarang menjadi kenyataan. Dan ketika ini terjadi, XRP akan melampaui Bitcoin secara signifikan. Jadi ini adalah sebuah klaim yang sangat berani, teman-teman. Jadi dia menggambarkan di sini bank-bank sentral dari berbagai negara, ada dari Jepang, ada Korea, ada Brazil, namun di tengah-tengahnya di sini ada lambang XRP, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini beliau menyatakan bahwa komentar tersebut muncul saat diskusi mengenai ketegangan pasar valuta asing. Laporan menyebutkan bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat itu sempat berkomunikasi dengan Jepang terkait stabilitas nilai tukar seiring kenaikan harga minyak ke kisaran 65 US dollar dan meningkatnya suku bunga Jepang. Kemudian kenaikan imbal hasil obligasi serta potensi arus modal keluar dari Amerika Serikat menambah kekhawatiran pada para investor. Bahkan spekulasi muncul setelah Federal Reserve dikabarkan meminta bank untuk memberikan kuotasi dolar terhadap yen. Bagi sebagian pelaku pasar kripto, kondisi ini memperlihatkan kerentanan sistem keuangan tradisional yang masih bergantung pada jaringan antar bank konvensional. Jadi dari sinilah narasi settlement on-chain kembali menguat, teman-teman. Jadi ini kelihatannya rame, sedang pembahasan tentang settlement dalam bentuk on-chain, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita membahas narasi XRP sebagai bridge asset, teman-teman. Jadi para pendukung XRP melihat bahwa XRP Ledger itu sebagai infrastruktur netral untuk menjembatani transaksi lintas mata uang. Jadi dalam skema yang mereka gambarkan, stablecoin berbasis dolar dan euro dapat beredar di blockchain, sementara bank itu menyediakan likuiditas yang terverifikasi. Kemudian transaksi falas dilakukan melalui decentralized exchange yang patuh pada regulasi, dengan sistem audit dan kontrol kebijakan bawaan. Settlement akan terjadi dalam hitungan detik, bukan dalam hitungan hari, dan XRP berfungsi sebagai penghubung
antar likuiditas mata uang tersebut. Kemudian Ripple sendiri sebelumnya menyatakan bahwa tahun 2026 itu bisa menjadi titik awal adopsi institusional dalam skala besar untuk XRP, teman-teman. Kemudian melansir dari The Crypto Basic, Presiden Ripple yang bernama Monica Long menyebutkan bahwa minat institusi terhadap teknologi settlement blockchain ini terus mengalami peningkatan. Namun perlu dicatat bahwa saat ini belum ada pengumuman resmi bahwa bank sentral global itu menggunakan XRP sebagai aset jembatan utama, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa besar peluang XRP untuk menyalip Bitcoin, teman-teman? Jadi kita akan bahas ini. Secara fundamental, tantangannya sangat besar. Jadi kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini berada di level triliunan dolar, sementara itu valuasi XRP berada di kisaran 86 miliar US dollar, teman-teman. Jadi agar XRP dapat melampaui Bitcoin pada level saat ini, dibutuhkan tambahan kapitalisasi pasar hingga beberapa triliun dolar, teman-teman. Kemudian jika Bitcoin terus bergerak menuju proyeksi jangka panjang, seperti misalkan 500.000 US dollar hingga 1 juta US dollar per koin, maka jaraknya justru akan semakin melebar, teman-teman. Beberapa analis sebelumnya memang memperkirakan harga XRP bisa berada di rentang 23 dolar hingga 48 US dollar pada tahun 2030, teman-teman. Namun bahkan dengan proyeksi optimistis tersebut, posisi Bitcoin masih berpotensi bertahan sebagai aset kripto dengan kapitalisasi terbesar. Dengan kata lain, klaim bahwa XRP bisa menyalip jauh Bitcoin ini masih bersifat spekulatif dan sangat bergantung pada perubahan struktural sistem pembayaran global, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa pernyataan bahwa XRP bisa melampaui Bitcoin itu lahir dari optimisme terhadap adopsi settlement on-chain dan peran XRP sebagai bridge asset. Namun secara data, jarak kapitalisasi pasar keduanya ini masih sangat lebar, teman-teman. Jadi klaim ini mencerminkan perdebatan lama dalam industri kripto antara aset yang dipandang sebagai penyimpan nilai dan aset yang difokuskan pada utilitas transaksi. Jadi untuk saat ini skenario XRP menyalip Bitcoin masih berada di ranah proyeksi, bukan merupakan sebuah realitas pasar. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.